Shalom Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, kita kembali akan renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kembali lagi Engkau bangunkan kami untuk ada dan mengisi akan hari ini bersama dengan Tuhan. Mari ya Roh Kudus terangi hati pikiran kami tatkala kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita adalah arti orang tua. Nah, saat ini menghadapi atau berkomunikasi dengan anak muda zaman sekarang harus dengan bahasa WhatsApp. Artinya singkat, jelas, padat, dan tepat. Kalau kita tanya sudah makan belum, jawabannya singkat saja. Pasti jawabannya sudah. Dari mana? Dari rumah. Jam berapa ini? Jam 2. Kelas berapa? Kelas 13. Sekolah di mana? SMA 2. Dan lain sebagainya. Singkat, jelas, tepat, dan padat. Nah, padahal dahulu kalau kita coba flashback ke belakang, anak-anak apalagi di zaman saya bahkan sebelum saya otomatis tidak diajarkan, bahkan tentu ada kesadaran ketika ditanya pasti ada basa-basinya dulu. Pasti ada tambahan-tambahan kata-katanya dan sopan santunnya. Sebagai contoh, mau kemana? Pasti akan disambut, iya ibu selamat pagi, iya nih mau ke pasar dulu bu, mau belanja untuk makan siang nanti. Mari ya bu, permisi ya. Duluan ya bu, pasti begitu. Jadi ada komunikasi yang tentu tidak hanya bicara verbal, tapi sesungguhnya ada sesuatu hubungan yang relasional di sana. Sehingga begitu sangat homey, begitu sangat akrab, dan begitu sangat sopan. Nah saudara, hal-hal inilah yang sesungguhnya hilang. Dan sudah tidak ada karena sudah diambil oleh teknologi, oleh digitalisasi. Ya. Dalam Imamat 1932 berkata, engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Jadi saudara, kita bisa tahu dengan siapa kita berkomunikasi. Tapi zaman sekarang, mau dengan siapapun, komunikasi pun demikian. Ya. Tentu segala perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi bisa positif dampaknya, tapi bisa juga negatif. Karena itu untuk memastikannya maka kita harus memulainya dari mana? Ya dari rumah. Ada dua alasan prinsip mengapa hormat kepada orang tua adalah perintah yang sangat penting. Pertama, sikap hormat kepada orang tua merupakan sikap tunduk kepada otoritas. Orang tua mewakili Allah dalam membesarkan, mendidik, dan memelihara seseorang anak. Seorang anak belajar menghormati Allah dan taat pada keempat perintah Allah pertama melalui belajar menghormati orang tuanya. Oleh karena itu orang tua harus menyatakan kasih mereka dan menerapkan disiplin kepada anak-anak mereka sedini mungkin. Teladan diberikan supaya anak memiliki dan merasakan figur Allah yang penuh kasih dan perhatian. Disiplin diberikan untuk melatih anak-anak untuk hormat dan taat kepadanya. Yang kedua, sikap hormat kepada orang tua akan menghasilkan sikap menghargai hak hidup orang lain. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat. Keluarga dapat dijadikan ukuran untuk menentukan baik atau tidaknya masyarakat tersebut. Kalau keluarga harmonis, maka masyarakat juga pasti akan menjadi baik dan harmonis. Jikalau keluarga berantakan, maka masyarakat juga akan menjadi buruk. Seorang anak yang sejak kecil telah belajar menghormati orang tuanya, pasti akan tumbuh menjadi anggota masyarakat yang menghargai dan menghormati struktur dan pranata sosial yang ada di dalam masyarakat. Kita hidup dalam zaman pasca modern yang mengagung-agungkan pemuasan diri sendiri daripada menghargai hak orang. Dan semua sendi kehidupan digoncang oleh pandangan yang mengatakan definisi benar adalah jika sesuatu itu enak, cocok, dan berguna bagi diri sendiri. Juga adanya pendapat bahwa menghormati orang tua bukan hal yang mutlak. Patuh kepada pemerintah adalah kebodohan, takut akan Allah adalah tahayul,
Bahkan fenomena ini sudah disampaikan oleh firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap siapa? Orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Itu sudah jelas. Alkitab sudah menyampaikan itu tentang bagaimana sesungguhnya fenomena akhir zaman dan bagaimana perilaku serta kehidupan orang-orang pada zaman ini. Inilah tantangan orang tua dan sekaligus tantangan bagi anak-anak kita. Kita berdoa dan terus berupaya untuk dapat mampu mengembalikan semua ajaran dan sikap keliru mereka itu kepada Tuhan. Dengan cara apa? Mari kita mendidik anak-anak kita takut akan Tuhan sejak dini. Maka berkat dari perintah Allah, apa itu? Supaya engkau lanjut umurmu di tanah yang akan diberikan kepada Tuhan Allahmu, dan supaya baik keadaanmu itu sungguh-sungguh akan nyata terjadi, dialami dan terbukti bagi anak-anak yang sungguh-sungguh menghormati orang tua, baik orang tua jasmaninya maupun orang yang lebih tua dari dirinya. Bukan saja anak yang wajib menghormati orang tua, tapi orang tua juga berkewajiban memelihara dan mendidik anak dalam kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita sebagai orang tua dan memberkati anak-anak kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Tolong dan mampukan kami untuk boleh sungguh dapat menjadi figur, menjadi representasi Allah di tengah mendidik, membesarkan anak-anak kami, sehingga hidup mereka dalam generasi setelah kami sungguh mengenal Tuhan dan hidup percaya dan mengandalkan Engkau. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.